Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelompok 5 dengan NIM E28124170. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul motivasi. Di bagian motivasi saya membacakan tentang latar belakang motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor paling yang mendorong seseorang untuk bertindak dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Latar belakang dari munculnya motivasi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang baik yang berasal dari dalam diri individu maupun di lingkungan masyarakat. Dari isi internal, motivasi seringkali lahir dari kebutuhan kita serta keinginan untuk berkembang dan meraih prestasi. Sementara itu faktor eksternal seperti dukungan keluarga, lingkungan sosial, kondisi ekonomi serta penghargaan atau pengakuan dari seorang lain juga berperan besar dan dalam membentuk motivasi seseorang. Kombinasi dari kedua faktor tersebut menjadi motivasi sebagai pendorong utama yang mampu mengarahkan tindakan individu agar bersemangat, fokus dan konsisten dalam mencapai tujuan hidup maupun karir. Oke, di sini juga saya membacakan tentang ada juga tujuan motivasi. Tujuan motivasi adalah untuk mendorong individu agar memiliki semangat dan agar jelas bertindak sehingga maupun mencapai sasaran yang diinginkan melalui tujuan motivasi seseorang untuk mengoptimalkan potensi menjaga konsisten dalam usaha serta meningkatkan individu baik dalam bidang akademik, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Motivasi di sini. Baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke. Terima kasih untuk saudara Fadil telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi dari beliau. Saya akan melanjutkan dari materi tersebut, yaitu faktor mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi timbulnya motivasi seseorang. Pertama, faktor internal berasal dari dalam individu seperti kebutuhan biologi dan cita-cita, harapan, keyakinan serta keinginan untuk mengembangkan potensi diri. Dorongan ini muncul karena adanya kesadaran pribadi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, misalnya dukungan keluarga, dukungan yang mempengaruhi teman sebaya, kondisi sosial budaya, penghargaan, kesempatan hingga kondisi ekonomi. Yang kedua, faktor yang menghambat motivasi. Faktor menghambat motivasi dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Dari sisi internal, hambatan motivasi sering muncul karena kurangnya rasa percaya diri, rasa malas, tidak memiliki tujuan yang jelas, serta rendahnya minat atau bakat terhadap suatu bidang. Selain itu, kondisi fisik maupun kesehatan yang kurang baik juga dapat melemahkan dorongan untuk berusaha. Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan motivasi dapat berupa lingkungan yang kurang mendukung, minimnya penghargaan atau apresiasi atas usaha yang dilakukan, keterbatasan fasilitas, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi yang tidak memadai. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Ahmad Tenggo dengan NIM E28124130. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ali. Motivasi dalam kehidupan kampus. Motivasi bekerja, semangat untuk bekerja dengan profesional, meningkatkan keterampilan dan
memberikan manfaat dan lingkungan kerja. Motivasi sosial, dorongan untuk saling membantu, gotong royong dan peduli sesama dalam berbagai kegiatan masyarakat. Motivasi berorganisasi, terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, karang taruna atau kegiatan keagamaan. Motivasi menjaga lingkungan, semangat untuk menjaga kebersihan, kelestarian alam, serta mengedukasi masyarakat sekitar. Motivasi pembangunan masyarakat, mengarahkan diri dan orang untuk ikuti dalam program pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Allu dengan NIM E281-24211. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Wahyu, yaitu penerapan motivasi dalam masyarakat. Motivasi dalam masyarakat yaitu pertama, motivasi belajar, menumbuhkan semangat untuk mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas waktu, dan aktif dalam diskusi kelas. Yang kedua, mengembangkan potensi diri, termotivasi untuk mengikuti organisasi kampus, lomba, seminar, atau pelatihan guna menambah pengalaman. Dan yang ketiga yaitu manajemenkan waktu, memotivasi diri agar disiplin mengatur waktu antara kuliah, organisasi, pekerjaan sampingan, dan istirahat. Yang keempat, motivasi dalam penelitian dan karya ilmiah, mendorong diri untuk menuliskan skripsi, jurnal, atau inovasi yang bermanfaat. Dan yang kelima yaitu motivasi sosial, aktif dalam kegiatan sosial kampus seperti bakti sosial, kegiatan mahasiswa, dan memonitoring adik tingkat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feril dengan akhiran NIM 215. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi tersebut. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari dalam maupun luar diri seseorang untuk menggerakkan atau mengarahkan dan mengendalikan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi itu juga berperan sebagai energi yang memberi semangat. Nah, dari itu dapat juga menentukan arah tindakan serta menjaga konsistensi individu agar tidak mudah menyerah meskipun menghadapi hambatan dengan adanya motivasi seseorang. Terdorong untuk mengoptimalkan potensi diri, berprestasi dan berkembang baik di bidang akademik, pekerjaan maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, motivasi menjadi kunci utama dalam meraih keberhasilan serta membangun kehidupan yang lebih baik, baik di lingkungan maupun di lingkungan kampus. Oke, terima kasih.